Nike Ardila sudah pergi setahun lalu, namun segala sesuatu mengenai dirinya masih lekat di hati banyak orang, terutama para penggemarnya. Hampir setiap hari ada saja orang yang berziarah ke makam Teh Nike, tutur Mang Oyon, penjaga makam Nike Ardila. Cinta untuk Nike Ardila masih membara dari para penggemar Nike maupun masyarakat pada umumnya. Terbukti hingga saat ini pun makamnya masih didatangi oleh peziarah dari berbagai kota dan negara. Kisah ini pernah dimuat di majalah Kartini nomor 577, edisi 5-14 April 1996 dalam mengenang 1 tahun kepergian Nike Ardila. Dan berikut ulasan selengkapnya. Gambaran kecintaan pada Nike terlihat jelas tanggal 19 Maret lalu. Puluhan ribu penggemar Nike memenuhi makam artis ini. Beribu tetes air mata dipersembahkan buat sang penyanyi pujaan. Segmen pertama, Nike sering datang dalam mimpi saya. Teh Nike, kami rindu kamu, kami cinta kamu. Begitu bisik sekelompok remaja yang memenuhi lokasi pemakaman Nike Ardila pada tanggal 19 Maret lalu. Semenit kemudian, salah seorang dari mereka, Mayang Astuti, melangkah gontai mendekati nisan Nike. Tangannya memegang sebuah karangan bunga mungil. Persis di depan nisan, ia menunduk. Bibirnya yang merah menyala bergerak-gerak. Beberapa detik kemudian tubuh gadis itu bergetar. Keringat dingin membanjiri tubuhnya yang putih bersih. Teh Nike, kami mau ikut, teriaknya histeris. Lalu bruk, Mayang pun jatuh pingsan. Itulah salah satu pemandangan pada peringatan setahun meninggalnya artis Nike Ardila di lokasi pemakaman Kampung Cidudu, Desa Imban Negara, Ciamis, Jawa Barat. Dan pemandangan mengharukan itu bukan terjadi sekali dua kali. Beberapa jam setelah Mayang pingsan, seorang ibu muda menangis terseduh-seduh di sudut pemakaman. Kenapa mesti Neneng yang diambil? Neneng orang baik. Saya ingat ketika mampir ke rumah Neng di Bandung dulu, katanya sambil terisak. Rindu Nike semakin nyata pada peringatan setahun meninggalnya Nike Ardila, Selasa siang 19 Maret lalu. Sekitar 10.000 penggemar Nike berdatangan ke Bandung dan Ciamis. Mereka berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sebagian dari Ujung Pandang, termasuk para penggemar Nike Ardila yang tergabung dalam Nike Ardila Fans Club atau NAFC Jakarta. Rombongan berseragam kaos putih berlabel NAFC ini datang dengan 2 bis. Demi Nike, mereka rela merogoh kocek dan mengeluarkan uang Rp25.000 per orang. Uang sejumlah itu nggak ada artinya kalau dibanding dengan kebaikan Nike, kata seorang fans seperti mengenal betul almarhumah semasa hidupnya. Sejak pagi, lokasi pemakaman seluasnya 20 x 30 meter persegi itu penuh sesak. Mereka berdoa bersama dan selanjutnya mengikuti serangkaian acara yang dipersiapkan keluarga almarhumah Nike Ardila. Kekariban mereka dengan Nike bisa dibuktikan dengan kata-kata. Deretan spanduk putih yang membentang di jalan setapak menuju pemakaman dipenuhi coretan kata-kata. Sebagian besar intinya doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Nike mendapat pengampunan dan diterima di sisinya. Selain di pemakaman, penggemar Nike juga memenuhi lokasi kejadian kecelakaan di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Pada malam hari 18 Maret, sejumlah remaja memadati tempat kejadian peristiwa itu.
Di lokasi kecelakaan yang merenggut nyawa sang artis itu, mereka menyalakan lilin, memanjatkan doa, dan menabur kembang. Selain itu, mereka menurunkan tape recorder dari mobil dan memutar kaset terakhir Nike Sandiwara Cinta. Tak lama kemudian, mereka hanyut dalam perasaan syahdu dan sedih. Mereka menangis dan saling berangkulan. Kangen Nike tak berhenti sampai di situ saja. Menjelang matahari terbit, seorang gadis dengan penuh penghayatan mempersembahkan sebait puisi karyanya. Dengan terbata-bata ia berucap, "Tanggal 19 Maret pagi, engkau pergi untuk selamanya. Hari ini kami mengenang kepergianmu. Nike, ternyata banyak yang mencintaimu." Ketenaran Nike Ardilla memang luar biasa. Setiap hari ada saja orang yang datang ke sini. Biasanya mereka tinggal cukup lama di sini, bahkan sampai tidur-tiduran. Cerita Mang Oyon, petugas yang menjaga sekaligus membersihkan makam Nike Ardilla. Menurut Mang Oyon, seminggu menjelang peringatan setahun meninggalnya Nike Ardilla, jumlah peziarah semakin ramai. Saking banyaknya yang datang, kami terpaksa menertibkan. Wah, kalau tidak dicegah, bisa kacau, katanya. Bayangkan, sementara kami sibuk bersih-bersih dan pasang tenda, mereka tidur-tiduran di lokasi pemakaman sambil memutar kaset Nike, jelasnya. Sebetulnya rangkaian acara resmi yang dibuat pihak keluarga Kusnadi berlangsung tanggal 19 Maret. Acara peringatan itu diselenggarakan di 2 tempat pemakaman dan di sebuah bangunan baru dekat makam Nike Ardilla. Sebetulnya bangunan ini sudah lama berdiri, tapi kami renovasi dengan uang tabungan Nike, cerita Ibu Nining, ibunda Nike Ardilla. Pada pukul 1:30 siang, tahlilan dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh artis Mel Sandi. Suara emas Qoriah yang dikenal sebagai penyanyi rock ini terasa begitu menggugah, sehingga di mana-mana terdengar isak tangis. Pelawak Kang Ibing yang biasanya tampil cuek tak kuasa menahan kesedihan. "Saya merasa haru, sedih, sekaligus kehilangan," ujar Kang Ibing. Almarhumah selalu memotivasi orang untuk berbuat baik dan beramal, kata Dr. Randa Hajah Ella Muhammad, Ketua Fatayat NU Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung, yang memberikan siraman rohani di hadapan warga yang memadati rumah baru keluarga Kusnadi. Wejangan Ella berkisar pada anjuran untuk menjadi manusia yang beriman, berjiwa sosial, serta sejumlah pesan lain untuk kaum muda. Al-Fatihah untuk idola kita almarhumah Nike Ardilla. Nantikan kisah selanjutnya di part yang kedua. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.